Shin Tae-yong full senyum, bantuan dari FIFA siap dimanfaatkan timnas Indonesia untuk hadapi Filipina. Maurus Mohinoke bangga bisa bela negara ibunya. Winger keturunan Maluku belum puas cetak gol untuk timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini Hernando Ari. Apakah akan dimainkan pada laga timnas Indonesia versus Filipina? Bikin lebih semangat lagi punggawa timnas. Timnas Indonesia diguyur bonus jika lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin malu Thailand dan Vietnam, Shin Tae-yong antar timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan Vietnam, FIFA justru soroti pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Mantap Pak Erick. Erick Thohir sebut PSSI akan buat Liga 4 sebagai terobosan baru sepak bola Indonesia. Media Korsel ramal skuad Garuda bisa lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan kabarnya warga Korea dukung timnas Indonesia dibanding Vietnam. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa PSSI sudah merampungkan segala administrasi dan memastikan Calvin Verdonk bisa diturunkan pelatih Shin Tae-yong pada laga menghadapi Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga pamungkas kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024. Jelang laga hidup dan mati demi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapatkan angin segar dengan hadirnya amunisi tambahan. Pasalnya, Shin Tae-yong sudah bisa menurunkan Calvin Verdonk yang sudah resmi menjadi WNI sejak Selasa 4 Juni 2024 lalu. Selepas resmi menjadi WNI, PSSI langsung bergerak cepat untuk mendaftarkan pemain NEC Nijmegen itu supaya bisa bermain bersama timnas Indonesia pada laga kontra Filipina tersebut. Sumarji mengatakan bahwa PSSI sudah merampungkan segala administrasi dan memastikan bila Calvin Verdonk siap diturunkan pada pertandingan Selasa mendatang. Keputusan akhir tetap berada di tangan STY, namun Sumarji mengklaim bahwa Verdonk pasti diberi kesempatan oleh sang pelatih. Calvin sudah semuanya administrasi, dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan bermain, ujar Sumarji. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengkonfirmasi terkait proses pendaftaran Calvin Verdonk usai resmi menjadi WNI. Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA sudah merestui terkait perpindahan federasi pemain NEC Nijmegen itu dari Belanda ke Indonesia dan siap berlaga menghadapi Filipina. Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan ke FIFA dan FIFA sudah mengeluarkan suratnya perpindahan federasi. Selain itu, timnas Indonesia juga bisa menurunkan Jay Itzes sebagai opsi tambahan untuk menggantikan peran Jordi Amata yang absen usai mendapatkan kartu merah pada laga kontra Irak. Kehadiran Calvin Verdonk dan Jay Itzes akan menjadi amunisi tambahan bagi timnas Indonesia untuk bisa mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Maurus Mohinoke mengaku bangga bisa membela timnas U20 Indonesia di turnamen Tournoi Maurice Revelo 2024 atau biasa disebut Toulon Cup 2024. Timnas U20 Indonesia baru saja kalah 1-4 dari Jepang dalam lanjutan laga grup B Tournoi Maurice Revelo atau Toulon Cup 2024 Sabtu 8 Juni 2024. Ini merupakan kekalahan ketiga pasukan Indra Syafri di turnamen khusus kelompok usia tersebut. Satu hal positif dalam laga ini adalah penampilan pemain keturunan Maurus Mohinoke yang juga mencetak gol. Gol Hinoke diciptakan melalui sepakan penaltinya.
Ini merupakan gol satu-satunya timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. Sebelumnya timnas U20 Indonesia selalu kalah saat lawan Ukraina 0-4 dan Panama 0-4. Pasca laga, Maurice Hinoke mengaku bangga bisa membela timnas U20 Indonesia. Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama untuk Indonesia di turnamen ini. Namun pemain Dordrecht U21 itu mengaku belum puas lantaran timnas U20 Indonesia kalah. Tapi sayangnya itu belum cukup. Tim kami kalah, jadi saya tetap kecewa untuk tim. Hinoke juga merasa bangga bisa membela negara dari ibunya. Perlu diketahui, dilansir dari Tribunews, Maurice Hinoke memiliki keturunan Maluku dari sang ibu. Pemain bernama lengkap Maurice Johannes Jacob Denny Silvinho tersebut tinggal di Belanda sejak kecil. Suatu kebanggaan yang sangat besar bagi saya untuk mewakili negara orang tua saya. Timnas U20 Indonesia masih menyisakan satu laga lagi di grup B melawan Italia pada 12 Juni 2024 mendatang. Setelah itu pasukan Indra Syafri akan melaju ke fase knockout meski sudah alami 3 kekalahan dan berpotensi berada di dasar klasemen. Format turnamen Toulon Cup 2024 mempertemukan peserta dari 2 grup penyisihan. Sehingga timnas U20 Indonesia berpotensi bertemu Korea Selatan yang punya hasil serupa di grup A di fase knockout untuk memperebutkan peringkat 9 dari 10 tim. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan bila turnamen Toulon Cup 2024 sebagai ajang integrasi pemain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membocorkan kondisi terkini Hernando Ari usai lakukan blunder lawan Irak. Momen buruk terjadi saat timnas Indonesia menantang Irak pada pertandingan kelima putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hernando Ari melakukan blunder pada laga tersebut. Saat itu kiper Persebaya Surabaya ingin mengontrol bola usai menerima back pass dari rekan setimnya. Namun Ali Jasim dengan sigap mampu merebut bola dari kaki Hernando Ari. Ali Jasim yang tanpa ampun langsung membukukan gol kedua pada laga tersebut. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada laga tersebut dan Hernando Ari jadi sorotan publik tanah air. Shin Tae-yong pun sempat angkat bicara usai kiper andalannya melakukan blunder. Suasana ruang ganti sama saja. Akan tetapi saya melihat memang Hernando Ari merasa bersalah sendiri. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu. Saya ingin Hernando Ari bisa berpikir sedalam mungkin apa yang terjadi hari ini. Jadi saya yakin 2-3 hari ke depan dia bisa kembali normal. Shin Tae-yong memberikan update kondisi terkini Hernando Ari. Seluruh pemain telah bekerja keras dan siap tempur untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi para pemain di lapangan, mereka bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Jadi mohon kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita. Soal blunder Hernando, Shin Tae-yong pada pemainnya bisa memperbaiki kesalahannya. Shin Tae-yong dalam kondisi baik sebelum laga lawan Filipina. Memang kemarin Hernando melakukan kesalahan fatal, saya pun mengakuinya. Namun dengan kesalahan-kesalahan tersebut, para pemain bisa berkembang jadi lebih baik. Makanya saya tidak mempermasalahkan kesalahan tersebut, Hernando pun dalam kondisi persiapan baik juga. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan PSSI sudah menyiapkan bonus jika timnas Indonesia bisa menang atas Filipina yang secara otomatis lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soal bonus sudah diatur, round 2 lolos ke round ketiga sudah ada bonusnya, demikian pula selanjutnya sudah disiapkan PSSI. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion GBK pada Selasa 11 Juni 2024 malam. Siaran langsung Indonesia versus Filipina bisa ditonton di TV. Selain itu, live streaming Indonesia versus Filipina bisa disaksikan di video. Laga melawan Filipina akan menjadi salah satu penentu Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun 3 skenario yang bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertama, timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika menang melawan Filipina. Timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika imbang melawan Filipina, namun Vietnam tidak menang lawan Irak. Timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Indonesia kalah dari Filipina dan Vietnam juga kalah dari Irak. Kini Irak berada di puncak klasemen grup F dengan poin sempurna 15 dari 5 pertandingan yang dijalani. Sementara timnas Indonesia masih menempati posisi runner-up grup F dengan 7 poin dari 5 pertandingan yang dilakoni. Kemudian Vietnam di peringkat ketiga grup F dengan mengoleksi 6 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Filipina berada di posisi keempat grup F dengan poin 1 dari 5 pertandingan yang dijalani. Bikin malu Thailand dan Vietnam, Shin Tae-yong antar timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini masih ada 4 negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain timnas Indonesia, ada juga Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang masih berpeluang melaju ke babak selanjutnya. Namun, jika dibandingkan 3 negara lain, skuad Garuda julukan timnas Indonesia jadi yang paling nyaman jalannya untuk melaju ke babak selanjutnya. Sebab timnas Indonesia hanya perlu menang atas Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk lolos ke babak selanjutnya. Skuad asuhan Shin Tae-yong tak perlu memikirkan hasil pertandingan lain jika menang atas The As-Class julukan Filipina. Hal berbeda dialami Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kemenangan di laga pamungkas masing-masing grup belum menggaransi mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita mulai dari Thailand. Hingga matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand duduk di posisi 3 grup C dengan koleksi 5 angka selisih gol 2. Terpaut 3 poin dari Cina di posisi 2. Thailand lolos ke babak selanjutnya jika menang selisih 3 gol saat menjamu Singapura di matchday pamungkas, sedangkan di laga lain Cina tumbang di markas Korea Selatan. Sementara bagi Cina, hasil imbang sudah cukup meloloskan mereka ke babak selanjutnya. Lanjut ke Malaysia. Skuad Harimau Malaya saat ini duduk di posisi 3 grup D dengan 7 angka, terpaut 3 poin dari Kirgistan di posisi 2. Jika ingin lolos, Malaysia butuh keajaiban yakni menang dengan selisih 8 gol atas Taiwan sambil berharap di laga lain Kirgistan tumbang di tangan Oman. Skuad Golden Star Warriors saat ini duduk di posisi 3 grup F dengan 6 angka, terpaut 1 poin dari timnas Indonesia di posisi 2. Kemenangan Vietnam atas Irak di laga pamungkas menjadi sia-sia jika di laga lain timnas Indonesia menang atas Filipina. Jadi, apakah timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Laga penutup putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berjalan sepanjang Selasa 11 Juni 2024. Pada pertandingan tersebut, FIFA menyoroti persaingan timnas negara peserta untuk merebut posisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus slot di Piala Asia 2027. FIFA pun memilih 4 pertandingan yang wajib dipantau sekaligus menentukan nasib tim negara peserta. Menariknya, FIFA memilih pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina sebagai pertandingan yang paling layak dinanti dari grup F. Padahal, timnas Indonesia bersaing ketat dengan Vietnam yang juga masih berkesempatan untuk lolos ke putaran 3. Di mana Vietnam akan bertemu dengan Irak di Stadion Internasional Basrah pada Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, timnas Indonesia lebih dahulu bertanding melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024 petang waktu Indonesia Barat. Posisi kedua di klasemen timnas Indonesia yang unggul 1 poin dari Vietnam mengetahui bahwa kemenangan kandang atas Filipina yang sudah tersingkir dapat mengamankan tempat di putaran ketiga.
Pada pertandingan tersebut, kemenangan timnas Indonesia atas Filipina bisa menghentikan langkah Irak untuk melaju ke putaran ketiga. FIFA pun memberikan ancaman pada skuad Garuda atas Vietnam yang memantau hasil pertandingan, apalagi jika akhirnya tim asuhan Shin Tae-yong kalah dari Filipina. Vietnam menghadapi tugas berat dalam perjalanan ke Irak, namun siap menerkam jika Garuda kehilangan poin di kandang sendiri. Selain pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina, FIFA pun memilih 3 pertandingan lain yang layak ditonton. Pertandingan tersebut pun akan menentukan slot terakhir di putaran ketiga, yakni Kuwait melawan Afghanistan di grup A, Jepang melawan Suriah di grup B, dan Korea Selatan melawan Cina di grup C. Saat ini sudah ada 13 slot yang sudah terkunci untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dan 22 negara sudah tersingkir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan membuat Liga 4 sebagai bentuk terobosan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Wacana itu diungkapkan Erick Thohir dalam pidato pembukaan Kongres Biasa PSSI 2024 di Hotel Shangri-La, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2024. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak menjelaskan secara detail regulasi untuk Liga 4. Namun menurutnya kehadiran Liga 4 bisa menjadi opsi mencari bibit-bibit terbaik pesepak bola Indonesia. Jika benar akan diadakan Liga 4, maka ini terobosan baru yang dilakukan PSSI. Sebelumnya kompetisi sepak bola Indonesia hanya ada di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Erick Thohir memang dari awal ingin melakukan transformasi besar-besaran untuk sepak bola tanah air. Apalagi ia mengetahui bahwa kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 berada di peringkat ke-28 Asia. Kompetisi sepak bola Indonesia itu rankingnya berada jauh dari Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Erick Thohir tidak mau ranking kompetisi sepak bola Indonesia terus berada di bawah 4 negara tersebut dan bertekad untuk memajukannya. Selain diadakannya Liga 4 untuk menaikkan terobosan di sepak bola Indonesia, nantinya akan ada penambahan kuota pemain asing menjadi 8 nama setiap klub Liga 1. Tujuannya agar klub-klub Liga 1 bisa bersaing di Asia, sehingga mampu menjadi indikator kenaikan ranking kompetisi Indonesia. Kami akan melakukan transformasi, tidak mungkin negara kita ini yang besar tapi duduk di posisi ke-28 Asia di bawah Filipina. Maka itu harus ada terobosan baru. Kami harus mendorong kompetisi untuk Liga 4, Liga 3, Liga 2, dan Liga 1. Keempat kompetisi ini harus benar-benar transformasi, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, PSSI sebenarnya sudah mulai meningkatkan nilai Liga 1 dengan diadakannya VAR sejak babak Championship Series kemarin. Menurut Erick Thohir, VAR saja tidak cukup dan harus ada beberapa terobosan ke depan. Kami sudah ada VAR, tapi kami harus melakukan perbaikan sistem di kompetisi untuk tahun ini. Ini harus didukung oleh semua stakeholder yang mempunyai niat baik untuk sepak bola Indonesia. Lanjut Erick Thohir, bagusnya kompetisi akan mempengaruhi prestasi timnas Indonesia. Selain itu, para supporter juga akan merasakan dampak positif dengan kemajuan kompetisi-kompetisi di Indonesia. Kami harus berjalan cepat seperti kereta cepat di mana penumpangnya merasakan kenyamanan dan selamat sampai tujuan. Media Korea Selatan ramal timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang laga kontra Filipina. Media Korea Selatan Chosun yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dibandingkan Vietnam. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa faktor seperti peringkat saat ini, lokasi pertandingan selanjutnya, dan lawan yang dihadapi. Persaingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Dua tim yakni Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam bersaing ketat memperebutkan satu tiket tersisa menuju putaran ketiga. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan perolehan 7 poin, unggul 1 poin dari Timnas Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Laga pamungkas akan menjadi penentu.
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Filipina sudah dipastikan tidak akan lolos, sehingga kemenangan dengan skor berapapun akan memastikan skuad Garuda melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu, Timnas Vietnam akan bertanding melawan Irak di Basra pada 12 Juni 2024. Vietnam harus menang dan berharap Indonesia kalah atau imbang dari Filipina untuk bisa lolos. Media Korea Selatan Chosun menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos. Mereka menilai bahwa peringkat saat ini, lokasi pertandingan, dan kekuatan lawan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong akan memainkan pertandingan penyisihan grup terakhir di kandang melawan Filipina pada tanggal 11. Dan Vietnam, dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik, akan menyelesaikan babak kualifikasi kedua dengan perjalanan tandang ke Irak pada tanggal 12. Melihat peringkat saat ini, lokasi pertandingan, dan kekuatan lawan, besar kemungkinan Indonesia melaju ke babak penyisihan final. Namun menarik untuk dinantikan seperti apa hasil yang akan diraih Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik. Dukungan terhadap Timnas Indonesia juga datang dari publik Korea Selatan. Mereka berharap Indonesia bisa lolos karena beberapa alasan. Pertama, faktor pelatih Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Kedua, kedalaman skuad Garuda yang dinilai bisa semakin kuat di babak ketiga kualifikasi. Ketiga, banyak pemain Timnas Indonesia yang mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu, sehingga akan menarik jika mereka berhadapan dengan Korea Selatan di masa mendatang. Sementara itu, menjelang laga krusial melawan Filipina, Timnas Indonesia melakukan persiapan matang. Pelatih Shin Tae-yong fokus pada strategi penyerangan dan pertahanan yang solid. Suasana latihan di Gelora Bung Karno juga menunjukkan antusiasme dan semangat juang yang tinggi dari para pemain. Dengan segala persiapan dan dukungan yang ada, optimisme tinggi mengiringi langkah Timnas Indonesia. Kemenangan atas Filipina akan memastikan mereka melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga Indonesia bisa mencatat sejarah dan melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia.